Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita akan saat teduh sejenak sebelum memulai kebaktian ini. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oke, bagaimana keadaan kalian? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, kita akan mengikuti kebaktian online SDK 4 pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak akan pimpin doa, jadi mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap-Mu Bapa, mau bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan napas kehidupan, juga dengan tubuh kami yang kuat dan sehat. Bapa, kami sudah siap bersama teman-teman dan guru-guru kami untuk mengikuti kebaktian online pagi hari ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin kami, agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan tertib, dan biar kiranya Engkau urapi kami dengan firman-Mu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan sayap
Bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1-7. Miss Olive akan membacakan untuk kita semua. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha mulia, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Biar kiranya itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus yang boleh kami sampaikan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kebaktian kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran-kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, itu boleh kami mengerti, bahkan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki bekal bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus yang sangat mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita hidupku rancangannya. Hidupku rancangan Tuhan. Diambil dari Yesaya 25 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu.
Sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Nah, anak-anak, kita mau bicara tentang rancangan nih. Perancang. Siapa yang tahu apa sih kerjaannya perancang itu? Contohnya perancang itu apa aja? Perancang produk, ya kan? Produk gelas, dia merancangkan gambarnya, bentuk depannya, tingginya, untuk apa dipakai, itu dirancang, dipikirkan dengan baik. Kalau yang ini juga tempat minum panas, tentu berbeda dengan yang buat gelas. Dia pikirkan dari awal, dari bahannya dan semua. Sekarang kan lagi COVID ya anak-anak ya. Terus kalau keluar kita harus pakai apa? Iya, harus pakai masker. Nah, ini juga coba kita lihat, kira-kira ini asal jadi atau sudah dirancang oleh yang buat sebelum ini dibikin ya. Jadi dari awal dipikirkan dulu bahannya supaya virusnya tidak tembus ya, supaya menolong kita. Bahannya dipikirkan, enggak asal bahan ya, pokoknya kain nutupin. Oh enggak, dia pikirkan dengan baik. Talinya karena ini nanti dipasang di telinga, dia pikirkan pakai tali satu bisa nggak? Dia pikir, oh nggak bisa. Kalau buat nutupin mulut dan hidung harus dikaitkan ke telinga satunya, jadi talinya ada 2 begini ya kan? Terus pakai masker kan enggak tidak ke sini ya anak-anak ya, jadi dibuatnya begini, di atasnya dikasih sesuatu yang rada keras supaya bisa pas ke hidung, dipencet begini. Nah ini semua ya, masker yang kecil ini, yang kelihatannya sederhana aja, cuma gini aja, tapi ini dibuat dengan teliti, dirancang dari awal dengan teliti supaya bisa berguna, bisa dipakai sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi kita. Itu tujuannya masker dirancang ya. Nah, sekarang kita bicara hidup kita. Hidupku rancangannya. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menaruh kita di dunia ini, mengirim kita di tengah-tengah dunia ini. Semuanya nggak asal begitu saja, tapi dia udah pikirkan, oh nanti Dharma itu, nama kakak ya, nanti Dharma itu besarnya akan saya pakai sebagai pendeta ya, buat memberitakan firman Tuhan. Lalu Tuhan pikirkan, oh saya akan kasih mamahnya seperti ini, papahnya seperti ini, nanti di rumahnya hidupnya seperti ini ya. Lalu lingkungannya, pengalamannya, hidupnya dikasih Tuhan juga, jalan hidupnya oleh Tuhan, supaya rancangan Tuhan itu bisa terjadi ya. Jadi itu udah merancangkan dengan teliti. Nah, buat adik-adik, buat anak-anak semua, kira-kira rancangan Tuhan seperti apa? Pasti ada. Dan itu luar biasa. Cuma kita perlu nih dalam hidup kita untuk mengikuti rancangan Tuhan. Caranya gimana? Caranya sebenarnya mudah ya. Setiap hari lakukan yang Tuhan mau dari hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Misalkan lagi waktunya hari ini adalah sekolah online, ya sekolahlah yang baik, ya kan? Kalau waktunya pergi dengan keluarga, bersikaplah sebagai anak yang baik. Lalu lihat di sekitarnya yang Tuhan mau ajarin sama kita. Coba anak-anak semua, ada nggak di sini yang nyesal gitu ya? Aku sebenarnya lebih suka nih kalau mamahku atau papaku adalah mama papahnya temenku. Aku mau tukeran ya. Kok Tuhan kasih mamaku sama papaku seperti ini sih? Aku gak suka, aku mau jadi anaknya presiden aja.
lebih enak ya, atau aku mau jadi anak raja aja, nggak mau jadi anak papaku atau anak mamaku yang seperti itu. Itu semua Tuhan yang pilih. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu itulah orang tua terbaik buat kita. Coba di sini kakak mau tanya nih. Memang di sini ada yang waktu sebelum lahir bisa milih orang tuanya? Gak ada. Itu Tuhan loh yang pilihkan. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa pilih orang tuanya. Mama papa kita juga nggak bisa pilih anak ya. Dia mau, oh saya mau anaknya yang itu aja. Anaknya nurut ya, nggak bandel, nggak suka bantah. Kalau dikasih tahu dia langsung lakukan, atau kalaupun mendebat dia sopan. Aku mau anak itu pinter banget, diajarin 1 kali langsung nangkep, ya langsung tahu. Yang ini anakku diajarin 10 kali sampai mama sama papahnya emosi, nggak ngerti-ngerti. Bisa nggak dia lalu tuker, bilang sama Tuhan, aku tuker anak ini? Nggak bisa, karena kita adalah yang terbaik untuk mama papa kita. Nggak ada yang lebih baik sebagai anak mama papa kita selain kita. Itulah rancangan Tuhan. Mama papa nggak bisa milih anak. Kita gak bisa milih mama papa. Kenapa? Karena Tuhan sudah pikirkan dengan sangat detail. Dan dia punya rancangan ajaib buat kita. Kita cuma perlu jalani dengan baik. Ada orang yang menyesali terus. Aku gak suka di keluarga ini. Sampai dia besar. Dia kemudian nggak berhasil di hidupnya. Tetapi masalahnya adalah karena dari kecil dia selalu menyesali tapi nggak lakukan apapun yang terbaik dari dia. Sehingga dia nggak menjadi orang yang berhasil, orang yang menunjukkan karya Tuhan di hidupnya. Hidupnya penuh dengan amarah, marah, kecewa ya. Padahal Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan gak mungkin salah merancang. Dia gak mungkin salah menempatkan kita di hidup kita sekarang ini. Coba kita belajar melihat rancangan Tuhan di hidup kita ya. Kasih kita kakak atau adik, kalau yang punya kakak atau adik. Mungkin adiknya menyebalkan atau kakaknya menyebalkan, tapi itu pilihan Tuhan. Itu rancangan Tuhan buat kita. Dan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Nanti setelah dewasa, teman-teman semua, anak-anak semua bisa lihat, oh dulu tuh aku makanya punya pengalaman seperti itu. Tuhan mau mengajari aku sesuatu supaya sekarang aku bisa lakukan pekerjaan ini ya. Jadi nanti anak-anak besar lalu bisa lihat, oh waktu kecil tuh aku mengalami ini semua karena Tuhan memang lagi bentuk supaya nanti jadi rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi rancangan Tuhan tuh indah, tapi kita harus ikuti itu supaya nanti bisa semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Anak-anak mau kalau hidupnya sesuai dengan rancangan Tuhan? Pasti mau, karena rancangan Tuhan itu jauh lebih hebat dari pikiran kita. Jauh lebih hebat dari apapun yang kita rancangkan. Kayaknya ini lebih baik bagi saya, tapi sebetulnya Tuhan yang punya rancangan itu, yang rancangan itulah yang paling baik buat kita. Anak-anak, jalani aja setiap hari di dalam Tuhan. Nanti anak-anak akan lihat ya. Yang paling penting lakukan apa yang menjadi tugasnya. Supaya anak-anak bisa lihat semakin jelas ya, kayak puzzle, teman-teman. Anak-anak tahu puzzle ya. Kan banyak kepingan-kepingannya itu. Nah, Tuhan sudah punya grand design. Ya, desain besar. Puzzle itu gambarannya.
hidup kita nanti seperti apa. Nah, yang kecil-kecilnya kita yang ikut susun sesuai dengan yang sudah menjadi rancangan Tuhan. Kita misalkan jago nih piano, punya bakat, nanti kita bisa tahu sebenarnya ini buat apa. Tapi caranya sekarang kita berlatih dulu sesuai dengan apa yang misalkan mama papa suruh atau sudah kursuskan. Jadi nggak sia-siakan, sehingga taruh satu, punya bakat piano, taruh pasal yang pertama. Nanti punya PR, dikerjakan baik-baik, pasal yang kedua. Semuanya jadi pasal. Aku jadi kakak yang baik, pasal yang keempat, ketiga, kelima, ke-10. Sehingga semuanya menjadi kelihatan, oh Tuhan tuh punya rancangan hidup tuh dalam diri aku tuh seperti ini. Nanti adik-adik akan merasa bersyukur karena meletakkan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Selamat melihat rancangan Tuhan dalam hidup anak-anak semua. Nggak usah pikirkan yang jauh-jauh, cukup lakukan kepingan pertama pasal hari ini. Taruh, pasal besok taruh lagi dengan baik, begitu seterusnya sampai gambarannya utuh dan sesuai dengan yang awal Allah rancangkan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah singkat pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap pujian yang boleh kami naikkan, karena Engkau layak untuk menerima pujian. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Mampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati PJJ kami dari pagi hingga siang nanti ya Tuhan. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, juga kelancaran internet yang kami butuhkan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru kami. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, serta kemampuan di dalam menyajikan setiap materi yang terbaik buat kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, baik yang beraktivitas di rumah maupun yang beraktivitas di luar atau di kantor. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berkati setiap aktivitas yang mereka ikuti agar boleh berlangsung dengan baik dan lancar dan semua menyenangkan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman kami Gregory yang masih terus berjuang di dalam melawan sakitnya ya Tuhan. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati seluruh proses yang Gregory jalani di dalam kesembuhannya ya Tuhan. Agar Gregory boleh lebih lagi bersukacita menyukakan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat SDK 4. Biar kiranya Tuhan berkati setiap program yang ada, terutama program yang belum berlangsung. Biarlah Tuhan yang boleh berikan kelancaran di dalam setiap program-program yang akan kami ikuti. Dan semua boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat BPK Penabur. Biarlah Tuhan berkati BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia untuk boleh menyebarkan kemuliaan nama Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya setiap permasalahan yang ada, boleh Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami untuk dapat memutuskan keputusan yang terbaik ya Tuhan. Bapa dalam surga, berikan hikmat, marifat buat para pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Jokowi. Kiranya apa yang diputuskan adalah boleh yang terbaik buat bangsa kami. Untuk pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan vaksin terbaik untuk kami gunakan di dalam menangkal virus COVID-19, agar kami tidak berlama-lama di dalam belajar di rumah, namun kami boleh kembali merasakan belajar dan bermain di sekolah. Terima kasih ya Bapa dalam surga untuk doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami boleh pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita menutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini dan juga ibadah hari ini yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami semua adalah rancangan Allah yang ajaib, dan biarlah kami makin bersyukur dalam hidup kami dan melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, lanjutkanlah hidupmu dalam berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.